Ya, jadi di progresan terakhir di peta ArcGIS, kalian harusnya udah masukin titik PI-nya ke ArcGIS gitu. Yang udah dikasih Bapak kalian masukin ke sini. Bisa ngira-ngira aja masukinnya. Yang penting nggak terlalu jauh atau nggak terlalu dekat gitu. Terus juga dari sini kemana lagi? Dari sini setelah kalian masukin, kalian juga udah kasih tutorial untuk ngebuat, untuk nyari koordinatnya gitu. Dan di sini sih udah ada koordinatnya, udah ada x y z-nya untuk pia satu mana di mananya udah ada gitu. Kalau udah gini dilanjut ke plotting ke Civil 3D. Untuk cara plottingnya, di sini saya pakainya kontur minornya doang. Kontur minornya doang yang ini. Misalnya yang nggak perlu dimatiin dulu. Si kontur minor doang supaya kelihatan, aja gitu. Kontur minornya dibuat misalnya 10 meter interval. Terus baru diplotting ke sisi putih. Cara plottingnya gimana? Pertama ke ini dulu, katalog. Di katalog buat filenya, misalnya di sini dibuat file new new file geodatabase. Terus jadi kayak gini, kontur 10 meter misal. Udah saya namain kontur 10 meter. Udah dari sini kalian balik lagi ke katalog, maaf, ke toolbox. Terus cari di conversion tool yang to geodatabase. To geodatabase fitur kelas to geodatabase multiple. Kalian masukin kontur kalian yang tadi dibuat, terus cari file kalian yang GDB tadi yang udah dibuat, diklik aja gitu, terus add. Udah gitu kalian pencet OK. Nanti si outputnya, nah nanti jadi kayak gini lah. Terus misal file ini udah jadi, yang ini kalian masukin ke dalam ini kalian, ke dalam si layer kalian. Ya, ini boleh dimatiin dulu lah gitu. Udah kayak gini, kalian import lagi atau convert lagi ke CAD, export to CAD. Terus kalian masukin yang udah jadi mau dipakai lah gitu. Di sini type-nya DWG 2018 saja. Terus pencet, jangan, kita simpen filenya misalnya di tempat yang gampang lah, gampang dicari. Misalnya di sini udah ada nih. Save, terus oke. Nanti kalau udah oke, file kalian udah jadi DWG gitu, udah bisa dipakai di Civil 3D ataupun AutoCAD. Misalnya ini. Ya misalnya ini nih. Ini udah bisa dipakai di DWG atau Civil 3D. Nah, karena ini tuh belum ada labelnya di sini ketika dimasukin ke Civil 3D, nah cuma garis doang. Dibikin labelnya di sini. Dan sebelum bikin ke label, harus disetting dulu dari layernya. Dari layer kalian buka properties, terus di general tuh ini masih pakai standar, ganti dulu ke maple, maplex salah. Terus apply. Udah apply, tutup. Jangan lupa ini si koordinatnya dicek dulu. Ini udah WGS 848 ya. Kalau misal belum, convert dulu si konturnya jadi WGS 48 S atau sesuaiin sama tempat kalian. Cara convertnya gimana? Convertnya di convertnya di projection and transformation ini, di data management tool. Terus yang project aja. Untuk SAP itu di project, kalau untuk Demnas, untuk dem atau semacamnya di define project. Kalian masukin kontur minor kalian, terus outputnya sesuaiin sama daerah kalian. Ya udah tau lah harusnya. Terus oke, udah oke. Nah sekarang balik lagi ke table atau bikin label. Di sini kita ke properties, terus ke si labelnya, munculin labelnya, terus setting sesuai kemauan kalian. Nanti bakal kayak gini gitu. Kalau misalnya saya pengennya si label di repeat setiap sekian-sekian lah, bebas, bisa coba 50 per poin. Terus oke, apply.
ya nanti bakal kayak gini gitu. Jadi muncul ini kayaknya error, cuman nggak apa-apa, lanjut aja dulu. Bisa udah gini, si label kalian di convert label to annotation, terus nanti convert. Udahnya bakal jadi kayak gini, jadi si label kalian tuh jadi terpisah gitu di layer. Nah dari label yang terpisah ini kalian convert lagi ke AutoCAD biar bisa dimasukin ke AutoCAD atau Civil 3D. Misalnya tadi mana conversion tool, terus to CAD, masukin kontur kalian sama DWG 2015. Oke, simpen di tempat yang gampang dicari gitu. Nah udah dapet file DWG nya, kita langsung plotting aja gitu ke Civil 3D. Nah ini Civil 3D yang udah dikerjain gitu sampai dari P1 ke P2. Nah di Civil 3D atau AutoCAD itu sebenarnya kita cari apa? Di sini tuh kita pertama nyari koordinat, jarak, salah jarak aja. Di sini udah diplotting nih si PI sama si titik beloknya. Titik beloknya tentunya gimana? Ngira-ngira aja. Engineering judgment. Nah kita plotting dulu ke Civil 3D-nya gimana. Ini save dulu. Atau ini aja deh. Ke Civil 3D gimana? Pertama kita siapin aja dulu Civil 3D atau AutoCAD bebas. Terus open misalnya. Di sini saya open yang tadi kalian udah masukin, yang atau tadi yang udah jadi DWG-nya gitu kalian masukin. Nah, di open lagi aja si DWG yang udah kalian impor tadi dari ArcGIS, dibuka, continue. Nah nanti jadi kayak gini, ntar loading jadi kayak gini. Nah ini kan mulai ada labelnya, nah labelnya juga diimpor, kita impor lagi misalnya labelnya ada di sebelumnya, ini labelnya diimpor juga open. Terus kita copy lagi aja si labelnya, kita Ctrl C ke tes DWG lagi. Nah, terus clipboard paste to original coordinate-nya. Nanti si labelnya langsung masuk ke dalam ininya gitu. Kalau misalnya ini yang nggak sesuai atau nggak digaris atau nggak ada sama sekali, kita di copy, berarti sesuai lagi UTM-nya di ArcGIS. Nah ini kita hapus. Udah jadi kayak gini, terus kita tentuin PI buat layer baru dulu aja. Layer baru ini, terus misalnya ini PI, warnanya pengen warna merah. Oke, udah jadi layernya, kita masukin PI, kita bikin poin. Baik, kita bikin poin di sini misalnya contoh. Nah, ini kan jelek ya, terus kita bikin poin dulu aja, p-type, si edit lagi gitu. Pengen yang ini biar enak, coba oke, kekecilan. Terus kita p-type lagi, ininya jangan di relative to screen, kalau bisa di size in absolute unit. Terus langsung 300 deh. Nah kan udah jadi nih. Terus gimana cara ke si ininya, di plotting ke mapnya, ya sesuaiin aja sama yang di ArcGIS. Kan di ArcGIS sudah dapat koordinat, nah kita pakai koordinatnya di sini di properties. Nanti kalian bisa input si koordinatnya di sini gitu. Nah biar enak, biar gampang, dari GeoJal ini kalian catat lagi aja koordinatnya di Excel kayak gini misalnya. Kalau ini kan udah dapat dari A sampai I, nah kalian bikin lagi aja misalnya di sini misalnya. Titik X Y
sepanjang jalan. Pertama dari titik PI dulu, kalian catat si ininya, si koordinatnya. Misalnya di sini balik ke Argis, kan ada point of interest. Si point of interestnya open attribute table, koordinat yang ada di sini kalian masukin ke Excel biar gampang. Misalnya gini, di copy aja gitu satu persatu biar nanti gampang ngekopinya di sini. Ya anggap aja gitu, si koordinatnya sama, pastinya si koordinatnya bentuknya sama, si titiknya ada di sini atau komanya di sini, soalnya kalau nggak bisa diplot gitu. Ini sama P2 misalnya. Udah kayak gini, nah kan formatnya masih koma nih. Kalau koma tuh nggak bakal bisa dimasukin ke AutoCAD. Kalian ini aja dulu, option advance, terus ganti ini jadi koma yang ininya. Ya pokoknya mah gitulah. Ini berarti udah bisa dipakai, bisa koordinatnya di input ke sini, pastiin sininya titik bukan koma, kalau koma harus dimasukin. Nah ini kan udah titik nih, udah dapat koordinatnya masukin lagi ke Civil 3D. Bisa gini, copy, kita buka lagi ke Civil 3D, di geometrinya dimasukin ini monyet. Misalnya di copy Civil 3D, ini kita masukin satu persatu lah gitu. Langsung sama jetnya juga dimasukin. Terus sama ini dimasukin, terus kita enter. Nah si poinnya langsung berubah nih ke titik yang sesuai sama yang di Argis. Misal kalau kita lihat di Argis nih, nah di tempat yang sama gitu. Dan untuk titik PI nya sama, di input juga. Yang ini juga sama. Udah di input semua, PI kalian bakal di titik-titik yang sesuai sama di Argis. Kalau misalnya kita lihat Argis, ya bakal persis banget gitu. Oh. Terus habis dari sini kita nentuin si trasenya kayak gimana. Jadi kan kita kalau bikin titik, misalnya kita hapus ini, masalah di save kayak gini. Yang ini kita bikin titik, misalnya titik di sini itu cuman munculin si X sama Y nya aja, nggak ada Z nya. Nah cara nyari Z nya kita balik ke Argis. Misal gini nih, ini kan udah bikin layer baru nih, titik belok. Nah saya pengen ngeplot ini di sini. Misalnya saya taruh si titiknya di sini, cok, terus di sini misalnya. Nah saya udah dapat tempatnya, bentar, kok ini di sini udah dapat titiknya tapi nggak ada Z-nya. Di sini cuma ada X, Y, Z-nya 0, nggak ada keterangan ketinggian. Berarti kita copy ini, kalian simpan lagi aja di Excel yang udah kalian buat, jadi catat misalnya kayak udah ada A B C D E F G H I. Bisa di antara titik 2 sama 3 tuh saya simpen, duh jelek banget, saya simpen ini misalnya titik J, simpan koordinat yang udah kalian dapat, di copy, terus nanti diapain datanya. Data ini bakal kalian pakai di Argis.
ke Civil 3D salah. Di Civil 3D. Nah, cara nentuin jalannya gimana? Pertama, cara nentuin trasenya, pertama kita sebenarnya lebih ngira-ngira aja, jangan sampai nabrak-nabrak kontur kan, seperti yang udah dibilangin. Misalnya yang kontur yang jangan sampai nabrak kontur itu gimana? Bisa kita lain deh. Dari PI2 kita udah titikin. Kalau kalian bikin garis tuh yang paling nggak boleh tuh kayak gini. Sini kontur banyak 1 2 3 4 5. Salah, ini jangan titik belok dong. Layer satu gitu. Jangan bikin kontur nabrak langsung gini 1 2 3 4 5 6 7. Kalau gini berarti namanya landai banget, nanti jalannya mudun peson atau nanjak. Kalau kalian nemu kontur kayak gini, usahain si trase kalian tuh miring lah kayak gini, makin miring makin bagus. Kalau makin gini kan berarti ya simpelnya kalau di perhitungan tuh kalian tuh nggak landai-landai amat. Ini kan misal kita jadiin trigonometri, nah ini kelandaian kan bisa dihitung pakai tinggi tinggi ini, tinggi antar kontur dan panjang panjang ininya gitu. Jadi makin miring tuh berarti kelandaian kalian makin kecil nanti tuh. Kalau salah bisa dikoreksi. Nah, misalnya kita mau nentuin si trase dulu, kan kalian nyari titik beloknya nih, itu lumayan panjang kan. Pastiin kan ada aturannya nih, aturannya tuh untuk kolektor itu pokoknya nggak boleh lebih dari 1.500 atau nggak boleh lebih dari 2.000. Cuman cari aman aja, jangan ngelebihin dari batas-batas itulah. Kalau nggak salah untuk di datar tuh 1.500 untuk, atau kebalik ya, coba dicek dulu. Nah, untuk aturannya tuh ada ini. Misal untuk jalan kolektor itu datarnya 2.000, untuk pegunungan tuh 1.500, dan arteri lebih panjang lagi. Cuman kita cari aman aja, jangan sampai lebih dari 1.500. Soalnya si gitulah, jangan sampai 1.500 gitu, cari aman aja. Nah, saya udah bikin ini ya, kan tuh muncul si jaraknya sendiri. Misalnya jangan sampai 1.500, misalnya di sini konturnya nggak terlalu nabrak tajam ya. Sampai sini aja deh biar bisa belok. 1.400 misalnya. Di sini sampai 1.300. Maju lagi di sini sampai 1.300 lagi. Jadi kalian kayak coba-coba aja gitu, bebas. Tahu nanti bisa bener atau enggaknya gimana, atau bagus atau jeleknya si trustnya gimana, ya itu nanti bakal dihitung di Excel oke atau enggak. Kalau enggak ya kalian buat lagi, ngulang lagi. Ini garis ini hapus aja deh, ganggu. Lebih kayak gini sih, lurus ya. Kayaknya ini miring banget biar nggak terlalu landai, cuman cukup sulit ternyata. Apa naiknya dari sini ya? Udah lah, nggak kayak gitu. Terus kita masukin si ininya, si titik beloknya. Di setiap belokan kita masukin mau belokan. Terus cari jaraknya, mana sih jarak dim.
nyari jarak mungkin ya. Dimnya kita masukin 14. Udah dapat semua ini, kita input ke Excel si titik-titiknya. Nah, Excel yang ini lagi, misalnya tadi berapa, ada 3 titik, J, K, L, M, N. Berarti kita masukin. Nah, udah kayak gini, masukin si data-data yang kalian punya. Bisa kita di sini udah ini nih, panjang dulu deh biar gampang. Panjang kita masukin. Ini panjang tuh masukin kemana ya? Ke sini deh. Panjang masukin. Ini kan panjang dari P2 ke titik J. Terus koordinat titik C kita juga cari nih di propertiesnya tuh udah ada X masukin, Y masukin. Udah selesai. Di sini kan kalian udah dapat data, tapi baru dapat data X sama Y sama panjang. Sedangkan untuk masukin ke Excel kalian tuh butuh data jet juga. Gimana cara dapat data jet? Data jet tuh yang tadi balik lagi ke ArcGIS. Nah, kan kita udah punya data, berarti tutup. Ini tutup aja. Kita buka lagi ArcGIS-nya. Di sini kan tadi udah dibuat si titik P2 sampai P3. Seperti yang terus kita edit di sini nih, edit feature, start editing, continue. Terus di editor kita create feature di sini kita pakai titik P1 P2. Kan bisa nitikin lagi nih, bisa bentar. Nah, bisa nitikin. Nah, kita klik kanan, terus absolute ini, klik kanan, terus ada absolute X dan Y, kita klik. Nah, ini kalian input X, Y yang udah kalian dapat ke si argisnya. Misalnya kayak tadi di titik J ini X-nya sekian sekian dah, sekian, Y-nya sekian juga. Nah, itu sebenarnya dari argis nggak boleh titik, nggak bisa titik, harus disetting dulu kayaknya. Jadi ganti ke koma, terus kita enter deh. Nah, ini udah jadi titik titik J sama kayak yang di civil 3D yang tadi kita buat. Atau nggak ini semua susah ya, paling harus disetting dulu. Option, advance, si ini kita tukar coba, ini koma, ini titik. Nah, ini udah koma, jadi gampang lah inputnya kita. Udah koma, kita absolutin lagi, kita input lah titik-titik sisanya gitu. Nah, ini titiknya udah masuk semua nih. Ini juga udah ketemu lagi sama si titik PI3. Kita editornya matiin dulu coba. Yes. Kita sekarang cari si koordinat jetnya, sama kayak sebelumnya, cari koordinat jet tuh di 3D analysis 3D analysis tool ini, functional surface, terus add surface information. Masukin si titik P2 P3, terus masukin juga si dem yang kalian pakai. Terus output propertinya jet. eh Udah itu ya, oke aja. Nah, udah dimasukin, udah dapat data jetnya, cek dulu coba. Nah, ini data jetnya kita sekarang kalau udah dapat, masukin lagi ke Excel, kita catat lagi. Bentar. Nah, kalau udah dapat data ini, si data-data ini ya berarti kita udahlah, udah bisa tutup Excelnya, bisa tutup ArcMap. Bisa kita tutup ini,
Kita save dulu deh, save terus kita tutup deh. Sekarang kita udah mulai masuk ke Excel yang perhitungan. Nah ini ke Excel kalian, misalnya ini Excel ini template dari Kang Ilman. Misal kalian pertama cari desain rencana, cuman belum terlalu kepake untuk di Trase kayaknya. Kalau misalnya ini kasih tahu aja gitu. Gimana cara nyarinya? Ini nyari dari baca-baca di acuan. Acuan yang aturan-aturan itu. Kalau misalnya pengen tahu lebih jelas, lihat aja di dokumentasi civil learn atau rekordan civil learn yang Kang Hanif. Nah, untuk data Trase ini kita pakai di sini. Dan kebetulan kemarin tuh udah ngitung sampai PI2. Nah, bisa gini deh. Kan ini udah ada, gimana kita bisa tahu si jalan tersebut rasanya oke atau enggak dari kontrol ini. Kan ini ada panjang jalan, kontrol, sama kelandaian. Panjang jalan dari mana? Yang udah disebutkan tadi. Ini misal 1,1 kilo. Nah, untuk jalan kolektor tuh syaratnya 2 kilo. Terus ini kelandaian dapat dari mana? Dapat dari sini. Delta H atau tinggi elevasi sama pelurusannya berapa. Cuma 5%. 5% tuh berarti masih datar atau bukit gitu. Dan kontrolnya masih oke. Kontrol masih oke. Soalnya masih di bawah kelandaian maksimum. Kelandaian maksimum dapatnya dari mana? Kelandaian maksimum tuh ada di aturan, kok nggak salah. Jadi kalau misalnya kalian kecepatannya berapa, kecepatan rencananya tentunya berapa, nanti si kelandaian maksimumnya juga ada persenannya, cuma lupa, paling nanti dicari lagi. Nah gitu loh. Sekarang data yang udah kalian buat, kalian input ke sini, input ke sini. Misalnya ini dari titik J dulu deh, titik J. Ya input satu-satu aja gitu. Nah udah kalian masukin datanya, ininya juga kontrol, kita masukin kontrol dulu. Pop. Ini kontrol udah, dan semuanya oke. Kelandaian paling gede cuma di 5%. 15 ya. Mungkin pengen diubah juga gitu si speed desainnya, soalnya masih cukup ternyata kalau dilihat-lihat. Nah, yang dilanjut ke sini. Ya, pokoknya ini udah jadi si sudut beloknya. Jadi setiap titik itu muncul sudutnya gitu. Sudutnya sebenarnya kalian bisa cari juga di AutoCAD kalau bisa kayak gini. Jadi di AutoCAD kalian gambar lagi sudutnya, terus disamain sama yang ini. Misalnya kalau ini sudut di AutoCAD 7, di sini 5, di sini 5, di sini 12, nanti hasil oke. Nah itu kalian kerjain lagi aja si perhitungan sudutnya.